Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Pipit Angeria. Oke, kali aku mau share tentang eh, apa ya pendapat sebagian orang yang mengatakan gini, kok ibadah untuk dunia gitu ya. Nah, sekarang kalau aku mau meluruskan aja gitu ya, kita ini kan sebenarnya diciptakan Allah memang gunanya atau fungsinya untuk beribadah kepada Allah kan, gitu. Nah, sekarang kita ada di dunia ini dengan segala macam ujiannya atau masalahnya. Dan itu sudah pasti. Semua orang kayak gitu. Ada masalah dan ada ujian. Nah, sekarang kita ini menghadapi masalah atau ujian-ujian yang Allah kasih di dunia, jalannya bagaimana? Ya dengan beribadah. Contoh misalnya, kita itu nggak punya kerjaan, mau cari kerja. Nah, yang pertama kita lakukan karena kita itu disuruh beribadah kepada Allah, berarti kita kan berdoa dulu nih, baru ikhtiar. Bukan ikhtiar dulu baru berdoa. Nah, berdoanya dengan cara apa? Bisa dengan cara sholat, kemudian dia berdoa, doa kan ibadah, sholat kan beribadah. Kemudian bisa mungkin dengan bersolawat, kemudian bisa dengan apa ya berzikir, macam-macam ikhtiar-ikhtiar ibadah yang bisa dilakukan. Nah, sekarang kalau orang bilang dunia untuk ibadah, ibadah untuk dunia ya. Aku bingung tuh, kok bisa ngomong kayak gitu ya? Sedangkan ibadah itu sedangkan ya di dunia ini kita sudah suruh beribadah gitu loh. Jadi kita mendapatkan apa-apa di dunia jalannya ya dengan jalan ibadah, bukan dengan jalan dunia gitu. Ya doa dulu baru berikhtiar. Nah, indikatornya orang yang menjadikan ibadahnya itu adalah bentuk pengabdiannya kepada Allah ya. Dia dapetin dunia yang dia minta tadi di dalam doa dia tadi, di dalam munajat dia tadi, di dalam dia bersolawat, di dalam dia berzikir, di dalam dia sholat, dia minta banget gitu. Terus dikabulkan sama Allah. Indikatornya kalau orang memang tujuannya ibadah kepada Allah, ya senangnya senang biasa aja. Tidak menjadikan apa yang mereka dapatkan atau dunia-dunia yang mereka dapat itu melalaikan dia kepada Allah gitu. Jadi apa ya? Ya memang untuk mendapatkan dunia dengan jalan ibadah bisa boleh gitu. Memang di dunia ini kita disuruh beribadah gitu loh. Jadi kita mendapatkan dunia atau mendapatkan apa yang kita mau ya dengan jalan apa? Ini sholawat 1000 kali, terus sholat tahajud sekian rakaat gitu, sholat hajat untuk dunia aja semuanya. Loh memang gimana caranya? Kalau nggak gitu, orang yang kembali kepada Allah pasti melakukan kayak gitu semuanya gitu loh. Tapi indikatornya adalah pada saat dia sudah mendapatkan dunia itu, dia nggak terlalu berbangga atau nggak terlalu senang, tidak, karena tujuannya bukan itu. Tujuannya apa sih mereka? Tujuannya adalah pengabdian kepada Allah, kedekatan kepada Tuhan. Itu yang buat dia senang, bukan dunianya. Dia berdoa minta kerjaan, dapat kerjaan senang bukan main, bukan itu. Biasa aja dia dapat kerjaan gitu loh. Kerjaannya dia gunakan untuk beribadah, hasilnya dia gunakan di jalannya Tuhan. Nah, hasilnya apa? Dia dapat kerjaan, dia lebih dekat dengan Tuhan. Kemudian dia dapat berdoa minta jodoh ya, dapat jodoh gitu. Terus bukan karena dapat jodohnya itu dia senangnya luar biasa, ya senang sebagai ungkapan syukur, tapi tidak melalaikan hakikat dia ibadahnya kepada Tuhan. Jadi dia dapat jodoh itu dia semakin baik, dia semakin soleh, dia semakin solehah, dia semakin apa ya, ya dia step di jalan Tuhan gitu. Ya, jadi eh apa ya? Bingung banget juga aku bilang yang orang-orang bilang yang apa kayak membeli dunia dengan ibadah ya, bukan membeli dunia dengan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan dunia, tapi mendapatkan dunia di sini adalah untuk dipersembahkan di jalannya Tuhan juga gitu. Nah, itu bedanya. Beda kalau misalnya orang membeli dunia dengan ibadah ya, mungkin setelah dia dapat duit misalnya, dia dapat harta, udah dia lalai. Tuh. Dia terlalu asik dengan dunia yang udah dia dapat tadi gitu. Mungkin dengan kerjaannya dia, dengan harta yang berlimpah yang dikasih Tuhan, kemudian dengan jodoh atau anak-anak yang dikasih gitu kan. Jadi sudah dia lalai, dia asik dengan itu dan lalai dengan kedekatan dia dengan Tuhan hilang gitu. Nah, itu oke lah mereka berarti beli dunia dengan ibadah. Tapi kalau orang yang tulus kepada Allah, ya dia menjadikan
ibadahnya untuk mendapatkan dunia, tapi tidak itu tujuannya gitu. Tujuannya semakin dia mendapatkan dunia, semakin imannya naik, semakin dia merasa banget kedekatan dia dengan Tuhan dan merasa dia semakin takut sama Allah gitu. Jadi bukan apa ya, bukan bukan dunia itu tujuannya, tapi ya dia mendapatkan dunia dengan cara Tuhan, dengan cara dia kembali ke Tuhan gitu. Mulai dengan cara ibadah. Kan memang kita diciptakan, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah kan gitu. Jadi eh, menurut aku ya memang seperti itu gitu. Mendapatkan dunia dengan jalan ibadah gitu. Tapi tidak membeli ibadah dengan dunia, tidak. Nah, salah cirinya yang aku sebutin tadi, cirinya bedanya ibadah yang tulus dengan ibadah yang modus. Itu kalau udah dapet hasilnya atau kalau udah dikabulkan tuh gimana nih? Posisi atau state orang tersebut keadaannya bagaimana gitu. Itu aja bedanya. Oke, itu aja dulu sharing dari video aku kali ini. Semoga salah dan hilaf kata-kata aku. Semoga mohon maaf ya. Sekedar pencerahan aja, sekedar berbagi sharing aja. Semoga kita semua selalu dalam kebaikan dan selalu mendapatkan petunjuk serta tidak tidak tetap menjaga kita tetap berada di jalannya Tuhan. Oke, itu aja dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.